Saudara Komisi 1 DPR bersiap untuk melaksanakan tes uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Tes ini merupakan tahapan wajib yang harus dijalani setiap calon Panglima sebelum dilantik oleh Presiden. Persiapan pelaksanaan fit and proper test dilakukan setelah Komisi 1 menerima suara penugasan dari Badan Musyawarah atau BAMUS DPR. Dikonfirmasi oleh Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Abdul Haris Almasyari. Komisi 1 menargetkan akan menyelesaikan tahap lanjutan ini dalam waktu yang cepat. Rencananya siang ini Komisi 1 akan menggelar rapat internal untuk menentukan waktu serta mekanisme pelaksanaan tes tersebut. Hasil uji kepatutan dan kelayakan ini nantinya akan dibawa dalam rapat paripurna DPR tanggal 8 November mendatang untuk disahkan. Apa saja yang disiapkan DPR jelang uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test kepada calon tunggal Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky di Gedung DPR Jakarta. Alfa, kemarin surat Presiden sudah diterima oleh Ketua DPR, Badan Musyawarah DPR dan juga Komisi 1. Telah melakukan rapat dan meminta Komisi 1 segera menggelar fit and proper test. Seperti apa tahapan selanjutnya atau mekanisme selanjutnya yang akan dilakukan oleh Komisi 1? Ya, Radi dan juga saudara, tentu saja yang harus dilakukan oleh Komisi 1 ini terkait dengan mempersiapkan mekanisme dan jadwal terkait pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon tunggal Panglima TNI yaitu Jenderal Andika Perkasa. Tadi saya sempat konfirmasi kepada Ketua Komisi 1 Mutia Hafid dan juga Wakil Ketua Komisi 1 Abdul Haris Almasyari yang menyatakan bahwa Komisi 1 saat ini sudah menerima surat penugasan dari Badan Musyawarah dan akan melakukan rapat pleno internal dari hasil surat BAMUS tersebut untuk kemudian menentukan kapan proses lanjutan dari uji kepatutan dan kelayakan. Tetapi yang bisa dipastikan pimpinan dari Komisi 1 ini tidak bisa terburu-buru untuk melakukan uji tes kepatutan dan kelayakan karena ada beberapa hal yang harus diverifikasi oleh Komisi 1 yaitu terkait dengan verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual, di mana verifikasi faktual ini akan dilakukan oleh Komisi 1 untuk melihat kebenaran data dari milik Jenderal Andika Perkasa atau bahkan membuka kemungkinan untuk melakukan kunjungan ke rumah milik Jenderal Andika Perkasa. Tetapi kalau dilihat dari uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Kapolri kepada Kapolri atas nama pandemi COVID-19 atau verifikasi faktual tersebut tidak bisa dilakukan oleh DPR RI sehingga langsung dilakukan verifikasi administrasi dan juga langsung ke uji tes kelayakan dan juga kepatutan. Setelah nanti ada pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan tersebut, Komisi 1 akan melakukan rapat pleno kembali dan akan mengambil keputusan. Dari hasil keputusan tersebutlah akhirnya nama Jenderal TNI Andika Perkasa ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI yang rencananya akan dilaksanakan pada 8 November 2021 berbarengan dengan hari pensiunnya Panglima TNI yang sekarang yaitu Marsikal Hadi Cahyanto. Waktu yang cukup cepat dan singkat ini tentu saja harus diperhatikan oleh DPR RI mengingat ada beberapa hal yang harus diverifikasi dan uji terkait dengan uji kepatutan dan kelayakan ini tidak bisa dilakukan serta-merta dan banyak pertimbangan yang harus diambil oleh tentu saja oleh Komisi 1 sebagai penyelenggara dari uji kepatutan dan kelayakan. Tetapi karena calonnya tunggal maka bisa dipastikan bahwa uji kepatutan dan kelayakan ini bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Radi. Ya Alfa, lalu apakah sudah diketahui kapan sebenarnya pelaksanaan fit and proper test terhadap calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dilakukan di Komisi 1 DPR? Kalau hasil konfirmasi saya kepada pimpinan dari Komisi 1, mereka belum bisa memastikan kapan waktunya karena mereka tidak ingin terburu-buru dan akan menantikan hasil dari rapat internal pada siang ini sekitar pukul 2 siang nanti. Tetapi kalau hasil konfirmasi kepada Wakil Ketua DPR RI yaitu Ahmad Sufmi Dasko ini menyatakan bahwa
tes uji kelayakan dan kepatutan ini bisa dilakukan pada esok hari setelah segera hari ini hasil dari rapat internal dikeluarkan oleh DPR atau maksud saya oleh Komisi 1 DPR RI. Ini mengingat bahwa nama atau pengesahan dari hasil uji kepatutan dan kelayakan ini harus segera dibawa ke merapat paripurna pada 8 November 2021 tepatnya pada hari Rabu minggu depan, dan hal ini tentu saja waktunya sangat singkat. Dan untuk pernyataan lengkapnya berikut hasil wawancara saya sebelumnya dengan Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sufmidasko. Jadi setelah Bamus kemarin, rangkaian fit and proper test dimulai hari ini. Hari ini adalah rapat internal, kemudian direncanakan besok adalah fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi 1. Ya nanti kita lihat aja, mudah-mudahan lancar dan tidak ada satu apapun. Kalau menurut pengalaman yang ada, fit and proper test biasanya nggak lebih dari 1 hari. Karena kan calon tunggal, kalau lebih dari 1 ya bisa lebih dari 1 hari. Ya, DPR RI masih sangat optimis bahwa dalam waktu singkat ini bisa mengejar waktu untuk bisa mengesahkan nama Jenderal Andika Perkasa di tingkat legislatif untuk nantinya bisa langsung dilantik oleh Presiden Joko Widodo dari calon tunggal Panglima TNI Andika Perkasa. Radi. Ya, tinggal menunggu waktu Jenderal Andika Perkasa menjalani fit and proper test calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto, Panglima TNI saat ini yang segera memasuki masa purna bakti. Terima kasih, Alvania Rizky melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.